selamat pagi sahabat Miraset semua. Hari ini kita akan bawakan riset kita tentang aneka tambang atau yang dikenal dengan Antam-IJ, di mana ini memang adalah salah satu coverage initiation kita untuk di bulan ini terkait dengan sektor metal mining ya. Oke, bisa kita mulai? Ini memang secara keseluruhan ya, seperti yang kita tahu, memang Antam ini adalah salah satu major state-owned company yang bergerak di bidang metal dan juga mineral mining di Indonesia, yang juga memang sebenarnya aktivitasnya juga terkait dengan nikel, kemudian bauxite, alumina, precious metals, terkait dengan gold dan juga silver, dan juga ada refinery. Termasuk juga memang mereka memiliki beberapa smelter yang terletak di Indonesia ya. Kemudian Antam ini juga memang seperti kita tahu ini memang adalah salah satu part daripada ekosistem MineID, sebuah holding mining company di Indonesia yang memang di-establish di tahun 2001 oleh pemerintah Indonesia. Next. Ya, terkait dengan kondisi Antam sendiri pada saat ini. Jadi memang Antam ini adalah salah satu produsen nikel terbesar dan juga yang memiliki tambang nikel terbesar di dunia, baik juga dan juga di Indonesia. Jadi memang untuk produksinya sendiri, untuk kapasitasnya ini untuk nikel ore-nya sendiri yang bisa ditambang dari tambang Antam ini lebih dari 9 juta ton per tahunnya untuk nikel ore. Kemudian untuk dari produk turunannya atau yang kita kenal untuk produknya Antam nikel, itu ekspektasinya akan berada di kisaran 40.500 ton dari 4 smelter yang lokasinya ada di kisaran di Sulawesi dan juga di Maluku Utara. Next. Kemudian kalau kita lihat, jadi sebenarnya untuk di data terakhir di 2022, Antam ini memang sudah memproduksi untuk goldnya sendiri sebesar 1,2 ton, dan kemudian untuk silvernya di 8 ton ya. Namun kalau misalkan dari sisi sales volume, jadi memang untuk Antam ini sendiri berhasil untuk menjual sebesar 35 ton gold atau emas, dan juga 11,5 ton dari silver. Jadi memang kalau untuk bisnisnya sendiri yang perlu kita ketahui adalah sebenarnya Antam ini tidak memproduksi emasnya sendiri ya. Jadi aktivitas penjualan daripada emasnya ini dan juga dari silvernya ini banyak atas aktivitas trading. Kemudian untuk di sisi nikelnya, jadi memang untuk di tahun 2022 sendiri, Antam ini sudah berhasil untuk menambang 8,6 juta ton nikel ore dan juga memproduksi 24.000 ton ferronikel. Memang kalau misalkan pada posisi saat ini sampai dengan 2023 per Salf 2023 ini kapasitas daripada smelter ferronikel Antam ini masih berkisar di angka 27.000 ya. Dan ekspektasinya tadi untuk ke 40.500 dengan adisional ya 13.500 itu akan mulai start di fully commissioning di 2024. Next. Kemudian untuk dari sisi kontribusinya sendiri, seperti tadi yang kita sempat sampaikan ya, jadi memang untuk di net profitnya sendiri, Antam ini agak berbeda daripada segmen kontribusi revenue-nya. Jadi memang untuk net profitnya sendiri karena memang engage di bisnisnya yang fully integrated itu adalah di bisnis nikel, makanya kemudian net profit contribution-nya hampir mencapai 60% untuk nikel di tahun 2022. Sedangkan untuk precious metal and refining termasuk untuk dari segmen emas dan juga silver itu berada di kisaran 36%. Next. Terkait dengan industri sendiri, kita ini coba merangkum sedikit tentang bagaimana sebenarnya kondisi global nickel industry pada saat ini. Jadi memang kalau misalkan kita melihat dari resource yang ada di dunia sekarang, itu diestimasikan kurang lebih ada di sekitar 300 juta ton. Di mana kalau misalkan yang memiliki resource paling banyak, yang konstitusi sekitar 50% dari total global nickel itu adalah negara-negara seperti Australia, Indonesia, Brazil, South Africa, Rusia, dan juga Kanada. Next. Untuk di Indonesia sendiri, ini memang Indonesia ini terkait dengan resource-nya diestimasikan
hampir mencapai 50% dari total resource daripada dunia ya. Di mana di Indonesia sendiri ini untuk resource-nya ada berada di Morowali, di Central Sulawesi, Kepulauan Luwu, Sulawesi, dan juga di Kolaka, termasuk juga di Halmahera dan juga di Cayman Island. Dan untuk terkait memang untuk penambang-tambangnya, ini yang menjadi utama playernya itu adalah Vale, kemudian ada Inalum, termasuk Antam, kemudian ada Singhan, Sumitomo, dan juga ada Solway Investment Group yang memang sudah menginvestasikan ke dalam industri nikel di Indonesia. Next. Terkait dengan global demand dan juga supply-nya, jadi memang untuk dari supply-nya sendiri, Indonesia ini adalah salah satu major producer ya di dunia. Jadi memang menurut data yang kita dapatkan, jadi memang kalau di Indonesia sendiri ini diekspektasikan dari tahun 2022 sampai dengan 2029, produksi nikel di Indonesia ini akan account lebih dari 70% daripada global supply nikel. Pada saat ini yang perlu kita catat adalah sebetulnya untuk nikel yang diproduksi di Indonesia sendiri ini adalah nikel kelas 2, termasuk itu yang namanya produknya adalah NPI dan VNI yang memang mainly kegunaannya ini adalah untuk stainless steel. Next. Jadi memang tadi seperti yang tadi kita sudah sampaikan, sekarang ini untuk dari terkait dengan demand sendiri, sekitar 2/3 nikel yang dijual itu adalah menjadi sebagai bahan baku stainless steel, baik itu untuk plating dan alloying. Nah, negara yang menjadi salah satu produsen terbesar untuk stainless steel, makanya kemudian juga memang memiliki permintaan yang besar juga ya terkait dengan nikel Indonesia, terutama dari negara seperti di Cina. Dan memang yang perlu kita ketahui, walaupun sebenarnya pada saat ini 2/3 itu masih dipergunakan untuk stainless steel, kedepannya memang kita melihat sebenarnya ada cerita dari battery manufacturer, dan juga ini negara yang salah satu menjadi battery manufacturer utama adalah di Cina. Next. Ya, jadi currently ini ada beberapa dinamika yang terjadi di global nickel industry ya. Jadi memang karena di Indonesia sendiri ekspansi daripada smelter-smelter di Indonesia yang mau produksi kelas 2, nikel kelas 2 di Indonesia ini sangat berkembang pesat. Jadi sebenarnya ada production surplus terkait dengan nikel kelas 2 products, terutama juga memang dari sisi supply, dari sisi demand-nya juga ini agak terganggu karena memang Cina ini sendiri mengalami perlambatan dari aktivitas ekonominya. Menurut World Stainless Steel Association, jadi memang untuk stainless steel ini di 2022 produksinya itu masih turun sebesar 5,5% secara year on year, dan sekarang juga Cina juga masih mengalami penurunan sebesar 2% year on year, walaupun memang sebenarnya dari 4Q 2022 kemarin Cina juga sudah melift off COVID-19 restriction ya. Jadi memang sebenarnya untuk terkait dengan demand terhadap class 2 nickels, terutama untuk stainless steel ini, kita masih melihat dinamikanya masih akan ada terkait sekitar dengan surplus, karena memang tadi ya dari Indonesia sendiri bisa dilihat yang di sebelah kiri ini. Jadi terkait dengan untuk dari produksinya itu sudah melebihi daripada demand ya, terkait dengan refined nickel production yang saat ini memang didominasi oleh nickel kelas 2. Next. Ya, terkait dengan demand di long term ya, jadi memang kita bisa melihat sebenarnya di kedepannya ini driver daripada demand global terhadap nikel ini lebih diutamakan dari EV batteries. Jadi memang kalau kita melihat dari sektor-sektor termasuk juga EV, itu dari EV fleet trajectory, karena memang untuk nikel ke depannya apabila itu yang diproduksi adalah class 1 nikel, jadi ini memang bisa dipergunakan untuk EV batteries. Nah, ini kita bisa lihat di dalam video ini, jadi memang kalau terlihat di sini juga ekspektasi peningkatan daripada fleet EV, termasuk itu dari passenger dan juga komersial, itu sangat besar.
sehingga memang demand terkait dengan EV batteries yang mengandung nikel itu juga ekspektasinya akan mendorong permintaan nikel global, termasuk juga nikel Indonesia apabila Indonesia juga bisa mengkonversi nikel kelas 2-nya menjadi nikel kelas 1 yang memang sekarang sedang diusahakan oleh berbagai companies dan juga pemerintah. Next. Terkait dengan harga sendiri, jadi memang terkait tadi dinamika oversupply atau surplus daripada produksi di tahun ini, terutama datangnya dari nikel class 2. Jadi kita melihat sebenarnya overall LME prices itu sudah secara year to date itu turun. Jadi kemarin itu di level 18.859 USD per ton. Dan sampai dengan kemarin itu average-nya sudah mencapai level 23.000 ton. Dan ini juga memang levelnya sudah tidak lagi setinggi di awal tahun ataupun di yang kemarin ya, di tahun 2022 awal tahun itu, karena memang ada short squeeze daripada LME. Jadi memang terkait dengan harga sekarang, kita melihat sebenarnya tendensinya untuk beberapa bulan ke depan ini akan ranging harganya di 19.000 sampai dengan 20.000 per ton. Dan untuk average price-nya di sepanjang tahun 2023 ini kita expect ada di level sekitar 22.000 dolar per ton. Next. Ya, jadi overall dengan memang sebetulnya dinamika nikel industry dan juga outlook ke depannya yang kita expect masih cukup lukratif ya. Jadi memang Antam ini salah satu company yang mungkin akan jadi benefit ke depannya terkait dengan industri nikel di Indonesia. Namun untuk saat ini kita expect sebenarnya Antam masih di-drive oleh penambahan smelter ferronikelnya di by 2024 yang menjadi 40.500 dari 27.000 atau penambahan sebesar 13.500 ton nikel ya. Kemudian terkait dengan penambahan tersebut, makanya kemudian kita juga mengestimasikan bahwa sebetulnya untuk revenue-nya Antam sendiri akan juga cukup tumbuh signifikan, dan itu juga akan mengefek terhadap ke net profit-nya yang memang kita ekspektasikan untuk 2023 dan 2024 ada di level 3,7 triliun dan juga di 2024 di sekitar 4 triliun. Next. Di overall dengan outlook industri yang cukup baik dan kemudian Antam yang memiliki earnings growth trajectory yang ke depannya masih cukup robust, yang dalam waktu dekat ini diutamakan dari hasil penambahan smelter nikel ferronikel capacity-nya, dan kemudian dan ke depan juga ada kesempatan untuk mereka memonetize dari industri baterai di Indonesia sendiri yang terkait dengan nikel. Lalu kemudian kita initiate coverage untuk Antam dengan rekomendasi trading buy dengan target price di 2.175%, atau ini sekitar 18,2% upside-nya ya. Jadi TP kita di-drive dari dividend cost dan juga TP kita ini implies sekitar PE ratio 14,1 kali, dan sekarang yang kalau kita lihat memang Antam ini trading di valuasi di PE ratio 11,9 juga EBITDA jadi 7,8, masih di bawah level rata-rata selama 5 tahunnya, makanya kemudian Antam ini menjadi satu saham yang cukup undemanding kait dengan valuasi sendiri di tahun ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Kembali ke